menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Senang ketemu dengan saudara kembali tempat ini dengan tema yang berbeda. Tema kita pada minggu ini adalah siapakah tetanggaku? Siapakah tetanggaku? Kalau nggak kenal, tolong kenalan. Siapakah tetanggaku? Gitu dia sebelahnya. Siapakah tetanggaku? Dan ini tema, saya mengingatkan sama saudara bahwa tema bulanan kita juga temanya ini sebenarnya. Who is your neighbor? Cuma versi bahasa Inggrisnya. Dan kita mau membahas tentang masalah ini dan ayatnya mari kita buka Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan bacakan dengan cepat kepada saudara supaya kita bisa mengerti konteksnya. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ini Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya, saudara, supaya saudara bisa buka di pas saudara. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi ia juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, tema kita pada hari ini terambil sebenarnya dari pertanyaan si ahli Taurat itu kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya sederhana, pertanyaannya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, terjemahan King James Version yang saya pakai, Modern King James, "But he willing to justify himself said unto Jesus, and who is my neighbor?" Who is my neighbor? Siapakah tetangga saya? Yang mana sih terjemahan yang benar sebenarnya, tetangga apa sesama? Kalau ini sedikit pelajaran ini kata bahasa Yunani yang dipakai memang plesion. Kata plesion itu memang artinya tetangga. Dan King James menerjemahkannya letterlock, tetangga, neighbor. Tapi bukan berarti terjemahan LAI salah sih. Karena memang tetangga pada waktu itu konteksnya nggak cuma lagi ngomongin memang tetangga dekat rumah, orang yang tinggal dekat rumah. Tetapi ketika orang Israel ngomong soal neighbor, ngomong soal plesion, dia memang berbicara tentang suatu konteks yang lebih luas. Dalam konteksnya orang Israel, biasanya kalau ngomongin soal tetangga, ngomongin soal sesama, itu lagi ngomongin soal orang yang satu bangsa, sesama orang Israel gitu ya. Jadi ketika orang ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Siapakah sesamaku?" atau "Siapakah tetanggaku?" Konteksnya dia sebenarnya lagi menanyakan siapa sih sebenarnya yang pantas untuk saya kasihi, gitu sih sebetulnya. Tapi sebelum kita melanjut ke dalam situ, kita mau belajar 3 hal sebenarnya, tiga pelajaran pada pagi hari ini tentang kisah tentang orang Samaria yang murah hati ini. Gitu ya. 3 pelajaran. Pelajarannya pertama, beban atau kesempatan, penghalang atau berkat.
Lukas 10 ayat 31-33 ngomongin kayak gini, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Terus demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ya. Yang terakhir lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Jadi ini ada tiga orang ngelihat satu hal yang sama. Ada orang yang jatuh, ada orang yang dirampok habis-habisan, ditinggalkan sekarat setengah mati di pinggir jalan. Lalu ada 3 orang datang ke tempat yang sama, ngelihat hal yang sama. Tapi ada 2 respon yang berbeda. Saya yakin nih, kalau andai kata ini bukan perumpamaan, tetapi kisah nyata. Saya percaya walaupun Tuhan bilang di situ kebetulan ada seorang imam, saya yakin bukan kebetulan. Tuhan memang atur peristiwanya. Ketika ada orang yang dirampok di pinggir jalan, seorang imam lewat. Tuhan udah atur tuh. Jadi memang gak ada yang kebetulan. Ketika Tuhan menempatkan sesuatu di dalam kehidupan seseorang. Ada maksud tertentunya. Nah, ini ketiga-tiganya ngelihat hal yang sama, tetapi responnya beda. Baik imam maupun orang Lewi, ketika mereka ngelihat ada orang yang jatuh, ada orang yang selesai dirampok, mereka pergi. Kenapa begitu ya? Ini problem sebenarnya dengan kehidupan banyak orang. Problem juga sih dengan kehidupan kita. Seringkali ini ya, Tuhan menaruh sesuatu dalam kehidupan kita, terus kita ngelihat itu dan kita bilang itu beban. Padahal berkat dan kesempatan dari Tuhan datangnya itu bisa terbungkus dalam bentuk beban. Kelihatannya kayak beban, padahal bukan. Banyak orang gak mau repot, itu masalahnya. Banyak orang malas repot. Ini contoh. Unsur saya pernah kecelakaan. Dia naik motor, dia kerja di Jakarta Utara. Dia naik ojek online. Naik ojek online, kan di daerah Jakarta Utara banyak truk-truk gede gitu. Dan pada waktu tuh ngebelok, keserempet dia sama kontainer, keserempet jatuh, robek kakinya, darahnya banyak, jatuh di pinggir jalan, ada yang nolongin, nggak ada yang nolongin, malah langsung ditutup sama kertas koran, disangkanya udah mati kayaknya, tutup aja gitu, ada polisi dekat situ juga ngeliatin aja gitu, oh gitu kali, sampai ada ibu-ibu yang panik dan bilang itu orang belum mati. Ibu ini yang gebah-gebah orang, ibu ini yang berhentiin mobil, ibu ini yang datang ke polisi ngomong ini mesti diurusin. Dia berhentiin mobil di tengah jalan supaya bisa bawa unsur saya tuh ke rumah sakit. Ibu ini yang ngurusin. Satu. Tanyaannya, kenapa kok butuh waktu, butuh jeda sampai ditutupin koran segala? Karena banyak orang gak mau repot. Ngeliat, repot nih. Gitu juga dengan kehidupan kita tuh. Atau nih, masukin dulu kisahnya nih. Bisa jadi orang imam dan orang Lewi itu ketika jalan gitu ya. Mereka pas segituan Yesus bilang, imam itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi sebenarnya perjalanan dari Yerusalem nih ya, bukan menuju Yerusalem. Kalau menuju Yerusalem mungkin dia bisa ngomong kayak begini. Pelayan, ada orang jatuh, ada orang dirampok. Pelayanan, waktunya. Kalau nggak ada saya kebaktian nggak jalan. Jadi mohon maaf deh ya, Tuhan lebih penting. Jalan gitu ya. Dia bisa pakai alasan kayak begitu tuh. Atau orang Lewi nih, ketika orang Lewi lewat gitu ya. Nggak bisa. Itu mesbah korban bakaran kalau nggak ada saya nggak ada yang ngipasin. Jadi susah tuh ntar nyalanya, nggak bisa jalan, susah repot nih. Kalau begitu mohon maaf ya. Urusan Tuhan lebih penting. Ini gak ada alasan. Karena kalau dalam perjalanan turun berarti mereka udah selesai bertugas. Tapi ngelihat orang itu bisa jadi gini. Pengen pulang ke rumah. Capek pengen ketemu keluarga. Ada beginian lagi. Gak mau repot. Nganggap itu sebagai beban. Tapi seringkali kita gak tahu. Nih problem ini. Banyak kita miss hal-hal yang seperti ini. Hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada berkat-berkat yang ingin Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita dan kita miss.
Karena ketika ngelihat itu datang, kita ngelihatnya seperti beban. Jadi kita nggak ngelihat apa yang Tuhan mau. Ambil contoh. Saya beberapa waktu yang lalu tinggal di satu daerah, bukan di komplek nih, jadi ini di tempat biasa gitu. Nah, Ray pada waktu itu baru lahir. Dan kita nih tetanggaan nih ternyata ada yang lahirnya itu nggak gitu jauh dari Ray. Ada yang seminggu sebelum Ray, terus beberapa waktu setelah Ray gitu. Jadi nih Ray punya temen. Nah ini si Sri istri saya tuh ketemu nih dengan tetangga-tetangga ini biasanya kalau lagi jemur anak tuh. Jadi kita jemur bareng-bareng gitu kan ya. Jadi ketemuan gitu, dia kan ngobrol-ngobrol. Pas ngobrol-ngobrol, nah ngobrol-ngobrol gitu ya si istrinya nggak dengar masalah, nggak dengar. Problemnya, ini anak saya nih nggak mau diem kalau malam nggak mau diem gitu, nggak mau diem karena lapar mulu. Ya gimana ya, kita nggak bisa beli susu, jadi ya udah deh kasih aja bubur atau nasi supaya kenyang, dikasih. Terus si istrinya bengong gitu ngeliat, terus pulang ke rumah, itu anak bayi dikasih nasi supaya kenyang. Wah, nggak bisa begini nih. Jadi saya dan Sri sepakat, ya udah kalau gitu kita beliin paket. Jadi kita bikin paket. Ini kita bukan orang berkelimpahan nih ya. Tapi memang ya pengen nolong, gimana kesian. Jadi kita beli paket. Beli paket itu isinya ada Pampers, ada susu, ada tisu basah, lalu ada bubur bayi setelah beberapa waktu, setelah kita ngeliat bayinya udah cukup dewasa. Jadi kita bikinin tuh tiap bulan 2. Kalau saya ada berkat lebih, saya ngeliatin promo. Kayak mama, persis deh kayak mama. Promo Pampers, promo susu bayi gitu ya, tuh ngeliatin gitu. Jadi cuma gara-gara ngelihat itu saya jadi tahu harga minyak goreng, harga gula, harga kebawaan sampai sekarang. Jadi kalau sekarang masih suka ngelihat promo, saya ada ini, saya di ini, murah lo di sini lo, murah lo di sini lo. Jadi kayak mama. Nah, jadi kerjaannya gitu tuh. Dapat dikasih berkat lebih sama Tuhan. Nih cari Pampers nih, yang mana yang promo nih gitu ya, yang mana susu bayi yang lagi promo gitu. Jadi ya kita bikin. Nah pada suatu waktu di depan rumah juga ada yang ditinggal sama suaminya, anaknya masih bayi. Rumahnya kontrak, yang punya kontrakan itu udah baik hati banget. Jadi dia gak bayar kontrakan selama beberapa bulan, cuma gak bisa begitu terus. Akhirnya diusir. Nah saya ingat banget peristiwanya pada waktu itu saya lagi pulang kantor agak sore, hujan deh waktu itu, hujan. Nah pas sampai rumah saya lihat Pampersnya si Ray, susunya si Ray, terus itu udah diplastikin tuh sama istri saya tuh. Terus saya bilang itu mau diapain, saya bilang gitu. Terus saya ngomong kayak gini, Say minta izin, manggil saya sayur. Jadi saya minta izin, yang orang depan rumah itu udah diusir, kasihan anaknya. Ya udah ya kita kasih aja yang stoknya si Ray ya. Aduh waktu itu jujur saudara saya mau nangis. Bangkrut gitu. saya mau nangis, haru banget nih, istri saya tuh punya passionnya tuh kayak gitu. Aduh nih luar biasa, saya bilang. Ya udah saya kasih. Tambahin gitu ya. Iya kan saya pendetanya jadi saya mesti nambahin dikit ya kan ya. Tambahin gitu. Jadi nah kasih waktu itu. Nah ini beberapa waktu kemudian kita nih suka beli masakan matang di dekat rumah. Jadi waktu itu, lagi si Sri beli masakan matang, ada orang ibu-ibu yang dekat gitu sama-sama beli masakan matang. Lalu dia ngomong kayak begini, Ibu teh istrinya pendeta yang tinggal di situ ya? Tahu lagi saya pendeta. Itu istrinya pendeta yang tinggal di situ ya? Iya. Mohon maaf, ibu tuh suka ngebantuin anaknya si ini sama anaknya si itu ya? Saya langsung bingung, tahu dari mana nih orang? Iya. Oh, nggak nyangka ya, orang Kristen kok bisa begitu ya? Pendeta lagi.
kok bisa sih? Jujur nih Bu ya, semua di sekeliling ini ada orang kaya nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli. Banyak juga nih rohaniawan di sini nih, nggak ada tuh yang ngeliatin kayak begitu. Nggak ada yang penting, nggak ada yang merhatiin. Kok bisa sih Kristen pendeta lagi? Ya saya bang. Terus tuh pulang. Kita diomongin orang sekampung. Nah lu. Tapi siapa yang nyangka? Ketika ngelakuin itu, saya nggak mikir, wah ini buat saya jadi tenar nih, pencitraan. Nggak kepikiran kayak gitu tuh. Tapi Tuhan punya maksud tertentu ketika menggerakkan seseorang, supaya nama Kristen itu menunjukkan kasih itu kelihatan gitu buat orang. Tapi ketika melakukan itu nggak ada beban. Ngeluarin duit tiap bulan, ngeluarin uang kok. Walaupun memang ada celetukan sih dari dia tuh. Papanya si Remo orang kaya. Dia kalau ngebalikin daun berubah jadi duit. Jujur sih saya belum pernah ngetes, memang sih. Belum pernah ngetes. Tapi ketika Tuhan menaruh sesuatu di dalam kehidupan kita, yang kelihatan nih bisa jadi tuh kayak, ini mah jerih payah nih, capek. Ini mah bakal keluarin duit nih. Ini mah bakal ada pengorbanan. Jangan salah loh. Bisa jadi memang Tuhan pengen kita melakukan itu karena dia punya tujuan tertentu. Sesuatu yang kelihatannya kayak beban, belum tentu sebenarnya beban. Cuma kita miss apa yang Tuhan mau. Kita bisa jadi kehilangan berkatnya Tuhan karena ini nih, ngelihat ini justru jadi beban. Orang Samaria yang murah hati nggak mikirin bahwa itu tuh beban. Dia cuma terdorong oleh belas kasihan dan dia melakukan itu. Kalau ini kisah nyata, orang Samaria yang murah hati itu adalah orang yang diperhatiin sama Tuhan. Dan orang yang diperhatikan sama Tuhan nggak akan pernah kehilangan berkat Tuhan. Jadi lihat betul-betul, ubahlah persepsinya kita tuh di dalam kita melihat situasi. Ubah persepsi kita ketika kita ngelihat keadaan. Karena bisa jadi sebenarnya ada tangan Tuhan dan kehendak Tuhan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang pantas dikasihi? Dan pertanyaannya gini, dan siapakah sesamaku manusia? Itu kan pertanyaan ditanyakan tadi oleh si ahli Taurat kan kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya dan siapa, pertanyaan ini muncul dari jawaban yang di atasnya nih. Jadi kalau kita lihat percakapannya, ketika orang itu nanya bagaimana caranya saya masuk dalam kerajaan sorga, Tuhan bilang, apa yang kamu baca? Lalu orang itu jawab, hukum yang terutama itu kasihlah Tuhan Allahmu, hukum yang kedua kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri, gitu kan. Lalu Tuhan bilang, ya udah kalau gitu lakukan itu. Tetapi orang ini nggak mau kalah dan bilang gini, oke, hukum yang kedua itu kan kasihlah sama manusia. Pertanyaannya adalah siapakah samaku manusia? Wow, pertanyaannya keren loh, benar serius. Pas lagi ngebaca itu, ini orang pinter nih, cermat banget soalnya pertanyaannya. Kalau saya harus mengasihi, siapa yang harus saya kasih? Itu pertanyaannya. Karena dia nanya, siapakah sesamaku manusia? Kan disuruh kasihlah samaku manusia, sama manusia. Siapa samaku? Jadi supaya saya bisa mengasihi dia. Apa patokannya? Apa standarnya? Wow, keren kan? Filsuf banget pertanyaannya. Pinter, tapi memang rada keblinger sih. Tapi ini pertanyaan cerdas. Jadi ketika dia menanyakan ini, dia nanyain patokan. Dia nanyain standar. Orang yang harus saya kasihi, sebenarnya orang yang model kayak apa? Siapa yang pantas saya kasih? Siapa yang pantas menerima pertolongan saya dan kasihnya saya? Itu pertanyaannya. Dan problemnya adalah kita semua punya standar masalahnya. Kita semua nih punya persepsinya kita sendiri gitu tentang siapa sesamaku manusia. Dan itu tergantung kacamata yang saudara pakai sih dan kacamata yang saya pakai. Ngomongin soal sesama manusia. Kalau andai kata kacamatanya saya standarnya uang,
Maka ya standarnya itu ya ini yang saya lihat. Uang. Tinggal sesamanya saya apa nih? Tapi ini nih yang jadi pedoman saya, uang. Kalau ada beberapa orang yang karena ngelihat dia lebih rendah. Sorry, ini ada horor dikit nih, ada kepala di sini, nggak ada badannya. Ada orang yang ngelihat dia punya 5.000 dan di sini ada saya punya 50.000, langsung begini, ya miskin, ya cuma segitu nyanyi, nggak elit, nggak seru dah. Tapi orangnya deket-deket, jangan deket-deket, orang miskin ngapain deket-deket sama orang kaya? Karena saya punya uang segini, tapi kalau yang dia punya itu lebih gede, wih, orang diberkati Tuhan. Ya, terbang jatuh. Lebih kaya dari saya. Wih, orang diberkati Tuhan luar biasa. Pak, Bu udah makan siang belum, Bu? Luar biasa Ibu ya. Kenapa saya bisa ngomong kayak begitu? Kenapa saya bisa ramah sama dia? Karena standarnya saya uang. Saya pakai kacamata ini. Bagi yang lain kacamatanya mungkin beda-beda. Ada juga yang kacamatanya itu bukan uang sih. Tapi kacamatanya seberapa dekat kamu sama Tuhan. Religius. Ini kan. Kalau saya pakai kacamata religius, ini lambang doa nih. Saya mungkin gak ngelihat orang berdasarkan uang, tapi saya ngelihat orang berdasarkan seberapa saleh dia. Kalau 2 begini berarti 1 tangan itu 1 jam berdoa. 2 berarti 2 jam berdoa per hari. Ngelihat dia kagak ada ininya. Kagak ada doanya. Paling kalau doa cuma 10 menit doang dan bilang, so doa sehari berapa? 10 menit. Setengah kafir. Begitu aja jatuh dalam dosa. Gak kuat menahan godaan. Makanya kayak doa 2 jam sehari. Karena ngeliatnya dari kacamata ini. Seberapa saleh engkau, seberapa hebat engkau. Tapi kalau andai kata ketemu dengan yang doa 3 jam sehari. Wih. Keren banget ya, doanya 3 jam sehari, masih 2 jam, kalah ilmu. Sebagai orang diberkati Tuhan, fatwa hari ini apa? Tuhan lagi ngomong apa? Karena kacamata ini. Dan kita punya standar buat sesama kita, ya kayak begitu modelnya. Bisa juga standar yang kita punya itu, seberapa pinter engkau. Wow, kalau standar seberapa pinter engkau, masa begitu aja gak bisa sih? On amat sih jadi orang. Kasar, keras. Tapi kalau ketemu sama orang yang pinter, nih gelar terpanjang di Indonesia. Namanya saya tutup dia, namanya Yoyotopian. STSE, SOS, SOS, SH, SKOM, SS, SAP, STAT, SAKT, MT, MSM, MKN, RPI, CPPD, CPPM, CFP, AFF, WM, BKP, QWP, CPHR, CPM, AEPP, CBA, CMA. Ini serius nih, ada orang punya gelar modelnya kayak gini. Saya nggak bohong. Ungkapan Tuhan Yesus Matius 7 ayat 2 ngomong gini. Karena dengan penghakimannya kalau pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Ukurnya kalau pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Simpelnya sih, ketika kita mengukur seseorang, ketika kita menilai seseorang, sesama berdasarkan standarnya kita, itu sebenarnya menggambarkan siapa kita. Kita jadi tahu dengan cara dia ngomong, dengan cara dia menghormati, dengan cara dia berbicara kepada orang lain, itu sebenarnya lagi mengungkapkan nilainya kita punya. Siapanya kita. Dan Tuhan ini lagi, dan ketika Tuhan ngomong soal perumpamaan tentang orang Samaria, dia lagi membongkar tembok ini loh sebenarnya. Orang Samaria itu kan keluar dari pakem orang Israel. So ini background ini ya.
Orang Samaria sama orang Israel itu musuhan. Bagi orang Israel, orang Samaria itu sesat. Karena dia punya bait Allah sendiri di Gunung Gerizim. Jadi ini orang sesat. Orang sesat, orang yang menyembah Tuhan yang salah, Tuhan yang keliru. Wah, pokoknya udah KAFIR dah. Orang yang model kayak begitu gak seharusnya melakukan perbuatan baik. Tapi sama Tuhan Yesus justru dipakai untuk menggambarkan orang yang berbuat perbuatan yang mulia dan baik. Bingung gak? Ini ngelanggar pakem. Kalau saya jadi Tuhan. Kalau saya yang ceritain nih, saya jadi Tuhan Yesus dan saya ceritain. Saya mungkin ceritainnya begini. Ada orang Samaria tergeletak di pinggir jalan. Penyamun, dirampok habis-habisan. Lalu ada orang Israel turun dan ngelihat orang Samaria itu. Lalu datang. Orang Israel itu datang menolong orang Samaria itu. Itu yang saya pakai. Kenapa? Karena saya punya persepsi dalam otak saya. Orang Israel itu umat Allah ya pasti berbuat kebaikan. Bukannya orang Samaria. Oh, orang Samaria, sorry ya, pengikut iblis. Ngomong nih. Orang itu gak bakal bisa melakukan kebaikan. Tapi kenyataannya gak gitu loh. Tuhan pakainya terbalik di posisi. Kenapa? Ngebongkar nih. Ngebongkar kacamata. Apa yang saudara anggap jelek, belum tentu jelek. Dan apa yang saudara bilang kepada seseorang, nih orang gak layak, belum tentu gak layak. Dan apa yang saudara anggap ke dalam satu kelompok, bahwa kelompok ini kelompok setan, misalnya gitu ya, kasar. Kelompok itu bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan yang mulia. Oleh karena itu jangan hakimi orang dulu. Karena Tuhan bisa ngebalikin situasinya. Dan Tuhan bisa pakai situasinya. Terus, itulah kenapa kalau saudara tahu 25 jari. Nah gak tahu kan sebagian kan. Saya dorong saudara ikut kelas buku kehidupan. Sekalian promo. Kalau kita lagi ngedoain oikos. Yang pertama itu jempol. Kalau kita ngedoain orang oikos supaya mereka datang kepada Tuhan, yang pertama kali itu didoain itu jempol. Jempol itu gini, Tuhan, orang ini adalah orang yang berharga loh di hadapan Tuhan. Orang ini layak untuk menerima anugerah dan karunia Tuhan. Orang ini layak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Orang ini luar biasa loh Tuhan. Orang ini jempol. Emang tujuannya apa ngingetin Tuhan bahwa orang ini orang berharga? Enggak, Tuhan gak perlu diingetin bahwa semua jiwa berharga. Yang perlu diingetin itu kita. Karena seringkali kita ngeliat orang lain, gue sebel banget ngeliat dia. Udah gitu tuh. Ketika kita berdoa, lalu ketemu jempol, mau gak mau kita, Tuhan orang ini berharga. Emang maksudnya apa? Ngebongkarin ini. Apa yang kita anggap jahat, belum tentu seperti itu kenyataannya. Tuhan bisa membalikan itu, mentwist itu. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia menggunakan orang Samaria sebagai contoh. Dan ingat bahwa kasih yang kita berikan itu mengubah kehidupan orang loh. Dan ini kan terjadi di kehidupan orang Samarianya. Terjadi di kehidupan orang Israel yang ditolong sama orang Samaria itu. Sebelum dia ditolong, pandangannya mungkin mirip seperti pandangan orang Israel pada umumnya. Bahwa orang Samaria itu adalah orang yang sesat. Tetapi ketika dia ditolong, dia ngerubah pandangan loh. Dia ngerubah paradigma loh. Bahwa gak semua yang dianggap sesat itu sesat, tanda kutip. Orang yang dianggap sesat itu orang jahat gitu misalnya. Dia mengubah pandangan dia tuh. Jadi gini, kasih yang kita berikan kepada orang lain sebenarnya mengubah dia. Kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain itu mengubah dia. Ya, terakhir. Pelajaran yang ketiga adalah sesamaku manusia. Tuhan Yesus memberikan jawaban yang mencengangkan sebenarnya di akhir dari cerita. Dia menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan jawaban seperti ini. Dengan pertanyaan seperti ini. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.
Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Wah, ini pertanyaannya, ini jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah jawaban yang sebenarnya mengoreksi dari pertanyaan dari orang ahli Taurat itu tadi. Ketika ahli Taurat itu tadi nanya, dia nanya kayak gini, siapakah orang yang pantas saya kasihi? Siapa orang yang layak untuk menerima kasih saya dan pertolongan saya? Siapa orangnya? Tapi Tuhan Yesus ngejawabnya dengan cara yang berbeda. Tuhan seakan ngomong kayak begini, kamu tuh salah loh. Pertanyaan itu keliru. Seharusnya kamu nanyanya bukan begitu. Pertanyaannya seharusnya kamu nanya bukan siapakah yang pantas untuk saya tolong. Siapakah yang pantas untuk saya kasihi. Tapi seharusnya pertanyaannya adalah, apakah saya sudah mengasihi orang lain? Itu pertanyaannya. Apakah saya sudah menjadi sesama untuk orang lain? Itu pertanyaannya. Karena jawaban Tuhan Yesus menurut kamu, siapakah yang jadi sesama? Siapakah yang jadi sesama dari orang yang sudah dirampok itu? Gitu kan ya? Yang bisa ngejawab, apakah saya udah jadi sesama? Apakah saya udah mengasihi orang lain? Yang bisa ngejawab, ya kamu sudah mengasihi. Ya kamu adalah orang yang mengasihi orang lain. Adalah orang yang menerima kasihnya kita. Saya ulang nih ya. Puyeng gak saudara? Berat nih di akhir. Orang yang bisa ngejawab apakah kita udah menjadi orang yang mengasihi adalah orang yang menerima kasihnya kita. Orang itu yang ditanya sama Tuhan. Menurut kamu dia udah jadi orang yang mengasihi belum? Udah. Menurut kamu dia udah jadi sesama belum buat kamu? Udah. Dan ini yang pertanyaan yang ditanya sama Tuhan Yesus kepada ahli Taurat itu. Menurut kamu sesama orang yang dianiaya sama orang yang dianiaya itu siapa? Orang yang nolong, si orang Samaria. Tuhan Yesus ngomong, kalau gitu perbuatlah demikian. Maksudnya apa? Simpel maksudnya. Pertanyaan kamu keliru. Bukan siapa yang pantas kamu kasihi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu udah mengasihi orang lain apa belum? Dan orang lain udah terima kasih kamu apa belum? Itu pertanyaan yang benar. Dan itu juga pertanyaan yang benar dalam kehidupan kita. Pada siang hari ini. Kita nih udah jadi saluran kasih belum? Bukan pertanyaannya bukan gini. Dia layak menerima kasih saya gak ya? Siapa yang pantas saya kasih ya? Dia layak gak ya? Dia layak gak ya? Gak kayak gitu. Pertanyaannya, saya nih udah jadi saluran kasih belum buat dia? Buat dia. Walaupun mungkin menurut pandangan kita nih ya, orang itu kayaknya gak pantas dikasih, jangan salah loh. Tadi kan Tuhan dobrak kan? Orang itu. Yang menurut kita gak pantas untuk dikasihi. Tuhan bisa mengubah kehidupannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kita bingung. Kita bilang, kayaknya gak mungkin dia berbuat itu. Oh, Tuhan bisa pakai orang itu. Orang itu berharga di mata Tuhan. Tinggal kitanya nih, saya mau jadi saluran berkat gak? Karena dari saya, ketika saya menolong orang itu, mengasihi orang itu bisa mengubah kehidupan orang itu. Dan orang itu bisa jadi dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita merenungkan ke dalam kehidupan kita melalui ayat-ayat renungan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar. Mari kita mengoreksi dan mengevaluasi diri kita sendiri pada saat ini. Mari tutup mata saudara, lihat ke dalam diri saudara, lihat ke dalam diri kita masing-masing, apakah saya punya persepsi yang keliru tentang orang lain? Apakah saya menaruh kebencian kepada orang lain? Apakah saya punya akar pahit kepada orang lain dan mengatakan bahwa orang itu kayaknya gak akan pernah bisa melakukan kebaikan? Pada saat ini challenge, ini tantangan buat saudara. Tantangan juga buat saya. Apabila pada saat ini ada dalam pikiran kita seperti itu, doakan orang itu pada saat ini. Doakan dia dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, orang ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Orang ini pantas untuk menerima kasih karunia Tuhan. Orang ini pantas untuk menerima anugerah Tuhan. Orang ini pantas untuk menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan pada saat ini aku berdoa mencurahkan berkat Tuhan ke dalam kehidupan orang ini. Karena apa? Karena ini yang Tuhan mau.
Apabila pada saat ini kita nggak mampu untuk mengucapkan itu, maka kita nggak jadi saluran berkat, nggak bisa jadi saluran berkat Tuhan untuk orang itu. Padahal Tuhan bisa jadi ingin mengubah kehidupan orang itu loh. Dan ingin memakai kehidupan orang itu melakukan perkara luar biasa. Kalau saudara ingin menjadi saluran berkat Tuhan, mulailah dari langkah pertama. Doakan orang-orang yang gak saudara sukai. Doakan pada pagi hari ini. Dan katakan ke Tuhan, kalau saudara gak sanggup, bilang sama Tuhan, Tuhan, sekarang saya mau berperkara dulu sama Tuhan. Saya mau berperkara dulu sama Tuhan. Saya gak bisa loh Tuhan. Saya butuh kekuatan dari Tuhan. Saya ingin menjadi saluran berkat. Saya ingin orang-orang di sekitar saya diberkati. Saya ingin orang-orang di sekitar saya mendapatkan berkat Tuhan. Saya mau jadi saluran berkat Tuhan. Dan pada saat ini, berikan kepada saya kekuatan untuk berdoa termasuk kepada orang-orang yang gak saya sukai. Kalau pada saat ini saudara merasa kesulitan, berdoalah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin jadi berkat Tuhan. Aku ingin menjadi orang baik. Dan aku ingin mencurahkan kebaikannya daripada Tuhan kepada orang-orang di sekitarku, termasuk kepada orang-orang yang gak aku sukai. Karena aku gak mau berubah jadi orang jahat. Aku mau jadi orang baik. Dan aku mau mendoakan dia dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan berkat saudara. Doakan orang itu. Doakan orang itu. Yang kedua, kalau pada saat ini saudara ingin menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, dan saudara ingin supaya orang lain di sekitar saudara diberkati, angkat tangan saudara. Nyatakan komitmen saudara kepada Tuhan. Dan bilang kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Saya mau ngebuka kacamata saya. Saya mau ngebuka pola pikir saya tentang sesama manusia, enggak. Saya enggak mau mencari siapa yang pantas saya kasihi. Tapi sekarang saya mau menyediakan diri saya. Apakah saya sudah jadi sumber kasih buat orang lain? Apakah saya sudah mengasihi orang lain? Dan pada saat ini saya menyiapkan diri saya untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk menjadi saluran kasihnya Tuhan. Supaya orang lain bisa ngerasain bahwa Engkau ada Allah yang mengasihi. Bahwa Engkau ada Allah yang mengampuni. Engkau ada Allah yang memberikan berkat. Engkau ada Allah yang memberikan kecukupan. Tuhan, jadikan saya sebagai alat-Mu. Jadikan saya sebagai alat-Mu. Jadikan saya sebagai saluran berkat. Angkat tangan saudara, nyatakan komitmen saudara. Bicara sama Tuhan. Bilang sama Tuhan. Bapak Surgawi, pada saat ini kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Bersyukur atas kemurahan Tuhan, bersyukur atas apa yang mereka ingin kerjakan pada hari ini. Ini komitmen mereka Tuhan, ini hati mereka. Mereka betul-betul rindu menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada saat ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan dan kasih-Mu. Berikan kepada mereka anugerah-Mu. Berikan kepada mereka kasih karunia-Mu. Supaya mereka juga dapat mengalirkannya kepada orang lain sekitar mereka. Dan pada saat ini aku berdoa ya Bapa Surgawi. Engkau lihat hati mereka. Bapa, biarlah melalui kehidupan mereka banyak orang akan melihat Engkau. Biarlah melalui perkataan mereka banyak orang dapat diberkati. Karena mereka mendengar apa yang Kau maui terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa Surga, sekali lagi pakai lidah dalam bibir mereka. Apa yang mereka kerjakan, keputusan-keputusan yang mereka buat. Biarlah itu menjadi cerminan dari kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar orang melihat bahwa Engkau ada yang perkasa, Engkau ada Allah yang ajaib, dan Engkau ada Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami semua. Bersyukur atas kemurahan Tuhan. Bersyukur karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada Allah yang baik. Terima kasih Bos.